Selamat siang Ibu. Iya. Oke, perkenalkan saya dengan Bidan Elia. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi usianya berapa? Usianya 32 tahun. Oke, sekarang sedang mengandung? Iya. Iya. Kehamilan keberapa? Ini kehamilan pertama. Oh, yang pertama baru ya. Oke, ada keluhan? Keluarnya mual-mual sih, Bu Bidan. Mual sudah berapa kali sehari? Mual-mualnya bisa dari pagi sampai sore tuh mual terus. Oh, pagi sampai sore. Itu tapi masuk makanannya masih nafsu makan kah atau kurang? Kalau masuk makanan sih masuk ya, tapi nggak lama nanti keluar lagi. Jadi kalau untuk masuk makanannya cuma sedikit-sedikit aja sih yang kayak jenis-jenis makanan tertentu, misalnya kayak buah, semangka, dan susu sih masih masuk. Tapi kalau udah makanan yang lain sih udah nggak terlalu biasanya. Yang seger-seger ya di tempatnya ya. Oke, sekarang itu mama berapa minggu ini? Ini kehamilannya 8 minggu. 8 minggu. Oh, berarti sudah membentuk embrio sih sebenarnya gitu. Jadi mual sebenarnya wajar ya Bu, termasuk keluhan yang fisiologis. Kalau mual-mualnya masih bisa terkendali, masih bisa masuk cairan dan juga makanan gitu. Setiap hari makannya menunya apa? Menunya kalau telur sih alhamdulillah masuk, telur, susu, buah tuh masuk. Oke, sudah bagus. Tapi lama kemudian akan keluar. Kalau misalnya nggak tertentu sih, nggak menentu sih Bu Bidan. Jadi kalau misalnya lagi enak perutnya pasti akan nggak muntah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak muntah ya biasanya emang keluar semua deh. Tapi selama kehamilan ini makan konsumsi nasi, ya? Nasi sih suka, tapi bisa begitu suka kalau kayak kebanyakan. Oh gitu. Untuk vitamin minum apa aja? Vitamin sih untuk sementara masih asam folat. Asam folat aja. Untuk kehamilan yang 8 minggu ini sudah cek lab? Belum Bu Bidan. Oh iya, nanti mungkin saya jadwalkan ke cek lab ya Mama ya. Karena cek lab itu di selama kehamilan minimal 2 kali untuk cek lab, nanti di trimester 1 sama trimester ketiga. Otomatis nanti mungkin di trimester 1 akan dicek dulu tentang hemoglobin. Jadi hemoglobin itu akan berperan penting terhadap sel darah mama nanti untuk persiapan persalinan dan juga persiapan gizi adiknya ya. Oke. Mungkin saya sedikit informasikan ya Maya, karena kan tadi mama katanya mual muntah ya. Mungkin nanti saya bisa sarankan untuk konsumsinya makanannya boleh sedikit-sedikit saja tapi sering. Jadi misalkan mama biasanya satu porsi bisa nanti 3-4 porsi saja, cuman per 15 menit sekali, per 30 menit sekali, jadi harus masuk gitu. Jadi agar nggak penuh kali ya perutnya. Terus nanti juga kan tadi mama bilang katanya kalau nasi kan agak kurang ya, mungkin bisa diganti dengan karbohidrat lain mah, dengan singkong, ubi, jagung, atau bentuk karbohidrat yang lain juga boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nanti untuk pembentukan sel-sel adik bayinya, untuk regenerasi sel-sel baru dede bayinya bisa menggunakan protein. Protein itu bisa dapat dari buah, hewani dan juga nabati. Kalau hewani ini bisa dari ayam, ikan, bisa dari telur yang bisa gampang diolah dan gampang didapatkan ya. Kalau nabati kalau telur ikan boleh? Boleh banget. Gak apa-apa, jangan ikan asin aja ya. Yang penting ya, karena ikan asin takutnya berpengaruh terhadap tensi mama. Oh iya benar. Betul, karena tadi saya tensi sih aman sih gitu. Terus untuk protein nabati mungkin mama bisa dapatkan di tempe dan juga tahu. Jadi nanti mama minimal di 5 porsi. Ini kan satu untuk makan ibu hamil trimester pertama kita hitung 5 porsi, tapi porsi sedikit ya Mama ya. Nanti setiap per porsi itu harus ada protein yang terkandung karena untuk regenerasi sel-sel dedenya. Karena kan trimester pertama kan pembentukan otak, anggota-anggota yang lain gitu, termasuk asam folat. Nanti misalkan mama minum dari vitamin, mama bisa juga boost dari makanan-makanan alami, dari jeruk tangkis, dari brokoli, folatnya tinggi gitu. Ini nggak harus boleh diapain aja kan? Boleh direbus, boleh dikukus, digoreng, boleh diolah asalkan mama make sure itu matang. Karena di trimester pertama ini atau selama kehamilan itu saran saya sih nggak boleh makan makanannya setengah matang ataupun mentah ya, namanya kayak sushi, terus kayak lalapan mentah itu saya suka banget lagi itu. Iya, kayak karedo, karena itu bisa bahaya untuk janinnya, nanti takutnya kena virus tokso gitu. Nah, untuk sayur-sayuran mama bisa nanti sehari itu makan 4 porsi, terdiri dari 100 gram atau 1 mangkok sayur matang ya, tanpa kuah. Nanti kuahnya juga bisa, misalkan gini, orang hamil itu kan pasti memenuhi cairan dan juga nutrisi ya. Cairan itu untuk ibu hamil berbeda dong sama yang cairan orang-orang pada biasanya. Orang kan 2 liter ya. Nah kalau untuk ibu hamil diusahakan 2 liter lebih karena apa? Untuk memenuhi air ketubannya. Nah biasanya untuk memenuhi air ketuban itu
misalkan mah bosan nih minum air putih, bisa diolah dengan bentuk lain, dengan bentuk kuah sop bisa, kuah bening bisa, jadi sembari makan sembari seruput, jadi kayak gitu. Biar memudahkan mama makan dan memenuhi cairan sih sebenarnya. Lalu ada buah-buahan, nanti mama biasanya juga kalau ibu hamil itu saya informasikan ya mama, nanti untuk trimester 2 ke 3 mama kan mengalami sembelit. Iya, nanti sembelit itu karena faktor hormon dari progesteron dan estrogen dari mamanya. Itu akan mempengaruhi gerakan otot usus yang tidak maksimal lah ya. Jadinya makanya membuat mama sembelit. Nah untuk orang itu banyak makan probiotik kayak tempe, yogurt, terus kayak buah-buahan untuk mengandung serat juga, sama sayur gitu. Nah, oke. Terus mama juga menghilangkan lemak dan minyaknya ya untuk nanti ngejar berat badan dirinya juga gitu. Karena memang bayi itu lahir harus minimal 2005 sampai 4000 bulan gitu. Untuk memang nanti dirinya nggak ada indikasi untuk masuk Indonesia atau BPLA atau berat lahir rendah gitu. Nah mungkin yang bisa dapatkan dari mana? Dari minyak goreng yang biasa untuk menggoreng atau menumis, bisa dari margarin atau bisa dari santan gitu. Lalu mama aduh sedang mengonsumsi gula untuk energi, karena kan mama sekarang kebetulan sudah dua, tidak mungkin egois sendiri kan. Jadi kebutuhan apa yang mama konsumsi itu harus double sebenarnya, sudah tambahan. Dan gula itu harus 1 sendok makan bersumber dari kue-kuean atau minum-minuman yang manis. Itu maksimal? Iya betul, maksimal di 1 sendok makan untuk tambahannya gitu. Lalu juga kalau misalkan di tempat ini kan kita kan ngejar HB ya mah ya, kembali kita mau cek lab di besok ya, kita ada jadwalkan. Nanti mungkin saya akan sarankan mama untuk banyak makanan mengandung zat besi seperti bayam, hati sapi, hati ayam, atau mama bisa konsumsi daun kelor atau buah bit gitu ya. Mungkin nanti saat cek lab mungkin nanti kita akan adakan konsultasi lagi gitu, untuk penambahan vitamin pabrikan darah 3. Oh gitu ya. Sudah jelas atau ditanya lagi? Kalau untuk vitamin berarti asam folat aja? Asam folat aja, betul. Tapi nanti kita akan cek lagi. Tapi jangan, maksudnya saya tuh bukan gimana ya, kan kadang-kadang kan nanti saya kasih tuh saat nanti kita sudah cek lab nih. Cuman tetap mama untuk memenuhi itu semua, memenuhi ekspektasi cek lab untuk bagus nih. Nah, kita punya spare waktu di seminggu. Nah, mama harus makan makanan yang mengandung zat besi. Di sini saya tadi sebutkan hati sapi, hati ayam, daun kelor dan buah bir. Gitu. Ada tanya lagi? Sudah cukup. Mungkin nanti untuk wanitanya bisa saya kasih vitamin B6 ya. Oh iya, untuk tambahan ya. Ya, baik, terima kasih banyak ya Ibu ya. Terima kasih banyak.